Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpah yang menghadirinya lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَلَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat ketiga dalam surah Al-Bayyinah. Fiha kutubun qayyimah. Itu ya. Belum. Ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Rasulun minallah, yaitu utusan minallahi saking Allah, wa huwa lan utawi rasul minallah iku Muhammadun Muhammad. Ini sudah kita maknani kemarin. Fiha, yang belum, fiha iku fiha ing dalam suhuf, fis suhufi tegese ing dalam pira-pira suhuf, kutubun utawi pira-pira kitab, qayyimatun kang jejeg kang lurus, adilatun kang adil, mustaqimatun kang lurus, tubayyinu kang martelaaken apa kutub al-haqqa ing perkara kang hak kang bener minal batili saking perkara kang batil. Wahyalan utawi kutub qayyimah iku al-ayat, pira-pira ayat. Qala wasdawuh sapa Muqatil, wa inna maqila lan angin pestine den ucapaken laha ketuwe ayat kutubun pira-pira kitab lima krana barang jamaat kan ngumpulaken apa ayat min umurin saking pira-pira perkara syatta kang beda-beda. Hadirin rahimakumullah, telah dijelaskan dalam ayat yang pertama bahwasanya orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan juga orang-orang musyrik, yang mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka itu tidak meninggalkan kekufuran mereka dan kesyirikan mereka sampai kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kesesatan dan kebodohan mereka. Jadi itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu datangnya Rasulullah atau diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu kepada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan juga kepada orang-orang musyrik. Itu merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, ya, kepada kita semua. Nah, secara umum, secara khusus kepada mereka, secara umum kepada kita umat manusia, bahwa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan nikmat yang sangat agung, karena beliaulah penyebab dari kita ini menjadi seorang muslim, penyebab dari kita ini beriman. Kalaulah tidak Nabi Muhammad itu diutus, maka niscaya alam semesta ini atau dunia ini masih penuh dengan kegelapan, kekufuran. Orang tetap pada kekufurannya semula, orang tetap dalam kesyirikannya, tidak kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu kalau umat Islam di seluruh dunia setiap hari kelahiran Nabi itu memperingati Maulid Nabi, memperingati kelahiran Nabi sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi, maka itu sesuatu hal yang wajar. Bukan sesuatu hal yang tercela, bukan sesuatu hal yang menyimpang dari ajaran agama. Karena Nabi, kelahiran Nabi itu merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung. Karena nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat terbesar itu nggak akan kita dapatkan jika Nabi Muhammad SAW itu tidak dilahirkan. Maka kelahiran Nabi dan diutusnya Nabi kepada umat manusia itu merupakan nikmat yang sangat agung, karena beliaulah yang menjadi penyebab kita semuanya memeluk satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, yaitu memeluk agama Islam. Penyebabnya siapa? Rasulullah. Penyebabnya adalah Nabi. Nah, jadi ini sebenarnya apa? Mengingatkan saja kepada mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik yang dulunya mereka itu kufur, mereka itu syirik. Sekarang setelah Nabi diutus kepada mereka, kemudian mereka menjadi beriman. Nah, ini diingatkan tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini yang dimaksud adalah mereka yang telah masuk ke dalam agama Islam. Karena ada di antara mereka, meskipun Nabi sudah diutus kepada mereka, tetapi mereka tetap dalam kekufurannya. Mereka tetap dalam kesyirikannya. Mereka nggak berubah. Yang diingatkan tentang nikmat Allah adalah mereka yang telah beriman. Orang-orang ahlul kitab yang telah beriman, yang telah masuk Islam. Orang-orang musyrik yang telah masuk Islam, mereka diingatkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung ini, yaitu berupa diutusnya Rasulullah kepada mereka. Hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah, yaitu rasul dari Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmatnya. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu suhufan mutahharah. Nah, yatlu suhufan mutahharah. Yang beliau itu membaca. Nah, membaca di sini yang dimaksud adalah al-zahri qalbihi la min kitab. Jadi menggunakan istilah yatlu yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini membaca, tetapi membaca yang dimaksud adalah membaca dari hafalannya, bukan membaca buku, bukan membaca sesuatu yang kitab yang tertulis. Itu yatlu suhufan mutahharah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, seperti yang sudah kita jelaskan. Beliau tidak bisa membaca yang tertulis dan juga tidak bisa menulis. Nah, tetapi beliau membaca dari hatinya, dari yang ilmu yang sudah beliau hafal. Nah, yatlu suhufan mutahharah ay ma tadammanathu as-suhuf minal maktub fiha wa huwa al-Qur'an. Artinya beliau membaca Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu berisi tentang hal-hal yang sudah tertulis dalam suhuf-suhuf sebelumnya, dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini kan kitab yang terakhir. Kitab yang terakhir. Maka Al-Quran itu isinya lengkap. Dikatakan
segala sesuatu di dalam Al-Quran itu ada, tetapi secara global, tidak secara rinci. Termasuk hal-hal yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, itu ada di dalam Al-Quran. Nah, beliau membaca suhufan mutahharah, artinya yang dimaksud di sini membaca Al-Quran, bukan membaca dengan pengertian beliau membaca kitab-kitab terdahulu, tetapi beliau membaca Al-Quran di mana di dalam Al-Quran itu ada atau sebagian isinya adalah apa yang telah tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Karena kitab-kitab terdahulu itu kan juga kitab Allah, ibarah dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dari sebagian segi itu sama, karena memang itu syariat Allah, ya. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama begini, akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Jadi kalau dari sisi akidah, kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya itu dari sisi akidah mengajarkan akidah yang sama, yaitu akidah tauhid, mengajarkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Semuanya menyerukan untuk hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Semuanya menyerukan tauhid. Itu dari sisi akidah. Kalau dari sisi syariah, ketentuan-ketentuan hukum al-ahkam, maka ada sebagian syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang sama dengan syariat Rasul sebelumnya, yang kemudian ditetapkan kembali sebagai syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu itu adalah syariat Nabi sebelumnya, kemudian menjadi juga syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dasarnya semuanya adalah syariat Islam. Kemarin kita katakan bahwa asyara'i as-samawiyah itu jumlahnya banyak, karena setiap Rasul itu membawa syariat yang baru. Baru itu bukan baru sama sekali. Iya, ada yang baru sama sekali, artinya nggak ada sebelumnya. Tetapi sebagian itu ada yang ditetapkan kembali, syariat lama yang ditetapkan kembali. Tetapkan kembali sebagai syariat Rasul tersebut. Demikian juga syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada syariat beliau yang memang belum ada sebelumnya. Sebelumnya belum pernah ada aturan itu, aturan hukum itu, kemudian baru ada pada syariat Nabi Muhammad. Tapi ada juga syariat Nabi Muhammad yang sudah ada pada syariat sebelumnya, kemudian ditetapkan sebagai syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yatlu suhufan mutahharah ini artinya bahwa beliau Nabi Muhammad itu membaca Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud suhufan mutahharah itu adalah Al-Qur'an. Membaca yang dimaksud adalah membaca dari hati, dari hafalan beliau, bukan membaca seperti kita membaca Al-Quran karena nggak hafal. Seperti kalian, bagi yang hafidh-hafidhah, kadang dia membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Kita yang nggak hafal Al-Quran, kita membaca Al-Quran dengan melihat mushaf.
kedua-duanya sama-sama disebut membaca. Nah, Nabi di sini yatslu suhufan mutahharah, artinya beliau membaca Al-Quran dari hatinya berdasarkan hafalan beliau, karena beliau menghafal seluruh Al-Quran yang beliau dengar dari malaikat Jibril alaihi salam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mutahharah. Kenapa disebut mutahharah? Jadi ayat-ayat Al-Quran itu disebut sebagai mutahharah, suhufan mutahharah. Artinya mutahharatan minasyirki wal batil. Dikatakan wa makna mutahharah ay mutahharatun minasyirki wal batil, yaitu yang disucikan dari kesyirikan dan kebatilan. Tidak mengajarkan kesyirikan. Al-Quran tidak mengajarkan kesyirikan, tetapi mengajarkan tauhid. Al-Quran mengajarkan kebenaran, tidak mengajarkan kebatilan. Nah, sehingga disucikan dari sesuatu yang batil. Semua yang diajarkan dalam Al-Quran adalah hak, adalah sesuatu yang benar. Nah, nggak ada Al-Quran mengajarkan kesesatan atau mengajarkan sesuatu yang salah, sesuatu yang rusak, yang batil. Tidak ada. Semuanya yang ada dalam Al-Quran adalah kebenaran. Seseorang yang mengikutinya, maka dia dalam jalan yang benar. Akidah yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah tauhid, bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Seperti yang kemarin kita sebut, syirik artinya ibadah kepada selain Allah. Nggak ada dalam Al-Quran ajakan untuk beribadah kepada berhala, ajakan untuk beribadah kepada matahari, itu nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada adalah seruan untuk hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha fi suhufi, di dalam suhuf itu, dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, kutubun qayyimah. Nah, kutubun qayyimah artinya ada ayat-ayat, yang dimaksud ayat-ayat yang lurus, yang adil, yang menjelaskan perkara yang hak dari yang batil. Wahyal ayat. Jadi tadi kalau yang dimaksud dengan suhuf itu adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang qayyimah. Nah, ayat-ayat yang qayyimah artinya yang lurus, yang menjelaskan al-haqqa minal batil, mana yang benar, mana yang salah, itu dijelaskan di dalamnya. Nah, sehingga disebut sebagai kutubun qayyimah. Muqatil mengatakan disebut kutub karena dia mengumpulkan min umurin syatta, jadi berbagai macam perkara, itu di berbagai macam jenisnya itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran memang bukan hanya membahas satu perkara saja. Seperti yang tadi telah kita jelaskan, Al-Quran ada di dalamnya tentang tauhid, akidah. Al-Quran juga memuat masalah ahkam. Al-Quran juga memuat tentang akhlak. Al-Quran juga memuat tentang kisah-kisah. Al-Quran juga memuat tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya. Nah, Al-Quran memuat banyak hal, bukan hanya satu hal saja. Sehingga dikatakan secara global segala sesuatu itu ada dalam Al-Quran. Nah, tetapi yang dimaksud bukan secara rinci, tetapi secara global. Nah, dari sisi kaidah-kaidahnya itu ada, semuanya telah ada di dalam Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba
illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma tafarraqa lan ora pisah-pisah utawa ora bercerai-berai sapa alladzina wong akeh utul kitab kang utul kitab kang duweni pira-pira kitab yakni man lam yu'min ngarepaken sapa Allah man ing wong lam yu'min kang ora iman sapa man minhum sangking utul kitab ahlul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah kejaba sawise perkara ja'athum kang wis teka ing utul kitab apa al bayyinah ay ma tafarraqa alladzina utul kitab wal musyrikun. Kalau wal musyrikin diperbaiki ya, karena atafnya kepada utul kitab. Ma tafarraqa ora bercerai-berai sapa alladzina wong akeh utul kitab wal musyrikuna lan wong-wong musyrik anil haqqi saking perkara kang hak wa tufarriquhum lan misah-misah ing utul kitab wal musyrikun firaqan ing pira-pira kelompok faminhum mongko iku setengah saking utul kitab wal musyrikun man utawi wong amana kang iman sapa man bir rasuli kelawan rasul wa minhum lan iku setengah saking man utawa setengah saking utul kitab wal musyrikun man utawi wong lam yu'min kang ora iman sapa man li'annahum krana satemene man iku kanu ana sapa man ala ilmin ing atase ilmu bihi ala ilmin bihi gimana tuh wa minhum man lam yu'min li'annahum kanu ala ilmin bihi liwujudihi fi kutubihim ala ilmin yang atasi pengetahuan bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad liwujudihi karena wujudnya Nabi Muhammad fi kutubihim yang dalam kitab-kitabnya utul kitab fa idza wusifu maka tatkala den sifati sapa utul kitab bitafarruqi kelawan tafarruq kelawan bercerai-berai anhu sangking bitafarruqi anhu kana man la kitabalahu udkhila fi hadzal wasfi kana ono bitafarruqi anhu kana ono man la kitaba ya kak man wong la kitaba kang ora ono kitab iku maujud lahu ketuwe man udkhilaten leboaken fi hadzal wasfi ing dalam sifat iki wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah tidaklah dikatakan tidaklah orang-orang ahlul kitab tadi orang-orang ahlul kitab yang tidak beriman di antara mereka itu tidaklah mereka terpecah belah kecuali setelah datangnya al-bayyinah setelah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang tadi kita sebut al-bayyinah karena setelah Nabi diutus kepada mereka kemudian ada di antara mereka itu yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada di antara mereka itu yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang bertahan dari ahlul kitab orang Yahudi Nasrani itu kan sebenarnya dikatakan di sini nanti akan disebut juga bahwa
di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil yang asli, itu kan disebutkan tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Jadi sifat-sifat Nabi akhir zaman itu telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu ada. Nah, ketika Rasulullah SAW itu datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai rasul, dan kemudian mereka melihat tentang sifat-sifat beliau itu persis seperti yang telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, maka kemudian sebagian di antara mereka itu ada yang beriman, dan sebagian di antara mereka itu ada yang tidak beriman. Nah, akhirnya kan mereka ada yang terpisah satu dengan yang lain. Mereka bercerai-berai dalam hal ini, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Kalau mereka itu jujur, maka mereka itu akan beriman. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sifat-sifatnya itu seperti yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Kalau dia jujur, objektif, objektif tidak subjektif, maka dia akan mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, dan mereka akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Yahudi, orang Nasrani yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, tetapi bagi mereka yang tidak objektif, mereka tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah, tetapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka kesombongan yang ada pada diri mereka, karena kegengsian mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena orang Yahudi itu beranggapan bahwa Nabi akhir zaman itu berasal dari kalangan mereka. Sebelumnya, karena nabi-nabi sebelumnya itu juga berasal dari mereka, dari kalangan Bani Israel. Nah, sehingga mereka kemudian juga mengira bahwa nabi akhir zaman itu juga akan berasal dari kalangan mereka. Karena nabi-nabi Bani Israel itu jumlahnya banyak sekali, ribuan orang itu dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Itu banyak, sehingga makam para nabi itu kebanyakan ada di daerah Syam. Ada di daerah Syam, itu daerah yang pangkalnya itu ada di Palestina, di Syria, di Lebanon, Yordania. Ada di sekitar sana, itu banyak sekali makam para nabi. Karena banyak para nabi itu berasal dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam, dari Bani Israel. Nah, orang-orang Yahudi itu awalnya beranggapan, memiliki anggapan dan keyakinan bahwasanya Nabi akhir zaman itu juga berasal dari mereka, nggak dari yang lain. Tetapi setelah melihat fakta, kenyataan bahwa orang yang sesuai sifat-sifatnya dengan Nabi akhir zaman yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat, maka kemudian mereka menjadi berpikir ulang. Mereka tidak mau adil. Mereka tidak mau, sebagian mereka tidak mau adil. Tidak mau dia objektif. Meskipun dia tahu sebenarnya dia Muhammad itu benar-benar Rasulullah,
tetapi karena mereka merasa lebih baik, ada kesombongan dalam hati, sehingga kemudian mereka tidak mau beriman. Nah, harus diwaspadai. Kesombongan dalam hati itu menghancurkan seseorang. Kesombongan yang ada di dalam hati seseorang itu bisa menghancurkan seseorang. Orang bahkan bisa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya gara-gara kesombongan yang ada di dalam hati. Seperti orang-orang Yahudi ini, karena mereka merasa lebih baik dari yang lain. Nah, mereka merasa bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang Arab. Nah, mereka merasa lebih utama dari manusia lainnya. Nah, sehingga inilah yang kemudian menghalangi mereka untuk beriman, untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi bagi mereka yang objektif melihat kenyataan, kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mereka setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka kemudian mereka ada sebagian, artinya terpecah belah, ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, masuk ke dalam agama Islam, ada di antara mereka yang tetap dalam kekufurannya, dalam kesyirikannya, meskipun mereka sudah melihat fakta di depan mata tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru lan ora den utus. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa utul kitab wal musyrikun ay fi kutubihim, tegese ing dalam kitab-kitabe utul kitab, rupane at-Taurati kitab Taurat, wal Injili lan kitab Injil, maksudnya yang asli. Taurat yang asli ya, Injil yang asli. Illa liya'budullaha, kejaba supaya ibadah sapa utul kitab Allah ing Allah. Ai illa tegese kejaba ayak budu yen to ngibadah sapa utul kitab Allah ing Allah. Mukhlisina lahuddin ay muwahhidina, tegese halih nauhitaken sapa utul kitab, la ya'buduna ora nyembah sapa utul kitab siwahu ing saliyane Allah. Hunafa'a ay mustaqimina, tegese kang lurus halih kang lurus-lurus kabeh ala dini Ibrahim ing atase agamane Nabi Ibrahim, wa Muhammadin lan agamane Nabi Muhammad. Ama ilina tegese kang ma'ilina anil adyan kulliha, ma'ilina kang mengo anil adyani saking pira-pira agama, kulliha ya sekabehane adyan, ila dinil islami maring agama Islam. Wa yuqimu lan jumenengaken sapa utul kitab as-sholata ing salat, al-maktubata kang den wajibaken fi awqatiha ing dalam pira-pira waktune as-shalah. Wa yu'tu lan nunaiaken sapa utul kitab az-zakata ing zakat, inda wujubiha ing dalam nalikane wajibe zakat. Wa dzalika lan utai mangkono-mangkono iku ay alladzi, tegese mangkono-mangkono alladzi kang umiru kang den perintahaken sapa utul kitab bihi kelawan alladzi, wa huwa lan utawi alladzi umiru bihi iku dinul qayyimah,
Qala wasdawuh sapa Az-Zajjaj aidinul ummah, tegese agamane al ummah al qayyimah kang tegak bil haqqi kelawan perkara kang hak, kang lurus kelawan perkara kang hak. Wa yakunul makna dzalika dinu dinul millatil mustaqimah, utawi mangkono-mangkono agama iku agama kang lurus gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yaitu ahlul kitab, mereka itu di dalam kitab-kitabnya, kalau orang Yahudi di dalam kitab Taurat yang aslinya, orang-orang Nasrani dalam kitab Injil yang asli, itu di dalamnya mereka itu diperintah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan meninggalkan agama-agama yang batil untuk memeluk agama Islam. Itu isinya, salah satu isi dari kitab Taurat yang asli dan kitab Injil yang asli, bahwa mereka itu diperintahkan hanya beribadah kepada Allah, murni beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kepada selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya mereka murni beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya. Itu yang diperintahkan kepada mereka yang termaktub di dalam kitab Taurat yang asli dan dalam Injil yang asli. Seperti itu. Sama seperti halnya yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam kitab Taurat yang asli dan Injil yang asli, itu juga demikian. Dikatakan mereka para ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, itu mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan mereka juga khunafa. Khunafa di sini maknanya adalah yang berpaling dari agama-agama yang batil menuju agama yang benar, yaitu agama Islam. Ma'ilina 'anil adyan kulliha ila dini al-Islam. Jadi khunafa mustaqimina ala dini Ibrahim wa Muhammad, yaitu Islam. Agamanya Nabi Ibrahim Islam, agamanya Nabi Muhammad Islam, ya agamanya seluruh para nabi itu Islam. Jadi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kitab mereka sebenarnya mereka juga sudah diperintahkan untuk senantiasa istiqamah, tetap di dalam agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam, dan agamanya Nabi Muhammad yaitu Islam, meninggalkan agama-agama selain agama Islam, karena hanya Islam itu yang agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebenarnya sudah seperti itu. Nah, tetapi kemudian ternyata setelah ternyata orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu menyalahi apa yang ada di dalam kitab mereka. Terbukti bahwa orang-orang Yahudi kemudian mereka mensekutukan Allah dengan makhluknya. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang-orang Nasrani juga demikian. Mereka kemudian menyembah selain Allah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal dalam kitab Taurat dan Injil itu dilarang. Syirik itu dilarang, mereka itu diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Tapi kemudian mereka melenceng dari
apa yang diperintahkan kepada mereka di dalam kitab Taurat yang asli dan dalam kitab Injil yang asli. Karena kalau sudah nggak asli seperti yang pada masa sekarang, ya isinya perintah kesyirikan, perintah memerintahkan kesyirikan dan kekufuran. Tapi dalam Taurat yang asli itu enggak seperti dalam Al-Quran. Artinya memerintahkan beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Itu. Nah, kalau kita melihat misalnya Injil atau Taurat yang sekarang yang sudah dipalsukan oleh mereka, ya isinya kekufuran dan kesyirikan. Tapi yang asli sebenarnya nggak kayak begitu, nggak seperti itu, karena isinya adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan agama-agama batil dan istiqamah, hunafa, istiqamah dalam agama Islam. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Dan mereka juga diperintahkan untuk mendirikan salat, salat yang diwajibkan, as-salawat al-maktubah, salat yang diwajibkan kepada mereka pada waktunya. Wa yu'tuz zakah, dan mereka juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat di saat mereka sudah berkewajiban untuk mengeluarkannya. Karena kalau salat itu diperintahkan kepada semuanya, tetapi untuk zakat itu diperintahkan kepada mereka yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Karena nggak semua orang itu berkewajiban mengeluarkan zakat. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad, yang mengeluarkan zakat yaitu mereka yang memiliki mal zakawi, harta zakat, dan kemudian mereka sudah mencapai nisab dan memenuhi ketentuan wajib zakat lainnya, baru dia wajib mengeluarkan zakat. Jika tidak, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Maka yang dimaksud wa yu'tuz zakah, mereka diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, yakni yang diperintah itu bagi mereka yang sudah memenuhi ketentuan wajib zakat. Nah, jadi berarti sholat mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga diperintah. Mengeluarkan zakat juga diperintahkan, ada dalam kitab-kitab mereka. Hanya saja ketentuannya itu yang berbeda dengan ketentuan sholat dan zakat dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika din, bukan menjalankan sholat. Padahal sebenarnya mereka itu juga diperintahkan untuk sholat. Hanya saja sholat yang diwajibkan Allahu a'lam. Tetapi ada perintah sholat kepada mereka. Wa dzalika dinul qayyimah. Wa dzalika dinul qayyimah alladzi umiru bihi, yang tadi itu mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjalankan sholat, kemudian mengeluarkan zakat bagi yang berkewajiban untuk mengeluarkannya, itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang hak, agama yang datang dengan membawa kebenaran. Itulah Islam. Artinya yang menunjukkan apa? Menunjukkan sebenarnya yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu sebenarnya Islam. Orang-orang Nasrani itu sebenarnya mereka juga orang-orang Islam. Dulunya, sebelum mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Setelah Nabi itu datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang diutus oleh Allah, mereka melihat di sini ada sebagian mereka yang objektif kemudian masuk ke dalam agama Islam karena ajaran-ajarannya secara umum sama.
Mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ada sebagian mereka yang kemudian tetap bertahan dalam kekufurannya karena kesombongan dan yang pasti karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.